Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini, NIM 2122263. Di sini saya akan menampilkan video mengajar yang membahas tentang sholat fardu. Yang dimana sholat fardu ini dibahas pada kelas 7 MTS dan pada mata pelajaran fikih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Sehat semua pada hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video yang dimana Ananda nanti akan mencermati dan perhatikan baik-baik apa isi pesan dari video yang Ibu akan tayangkan. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, sholat dulu yuk. Oke, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, lupa, dompetku ketinggalan. Habis ini makan gimana ya? Wah, parah dia. Orang sholat diajak bicara. Ciah, sok khusyuk, gak mau jawab. Rasain nih. Aduh. Geli tahu. Sholat itu gak boleh bicara. Habis ini minjem duit ya. Dompet ketinggalan. Males. Udah. Dasar pelit. Allahu Akbar. Aduh, adek. Allahu Akbar. Aduh. Oke, dari video tersebut, apa saja yang Anda lihat yang dilakukan oleh dua anak tersebut? Iya, ada yang bercanda, ada yang tidak fokus dalam sholat, dan bermain-main dalam sholatnya. Hal tersebut sangat dilarang dalam melaksanakan sholat. Dan ketika sholat itu, kita sedang menghadap Allah dan harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Dan sholat tidak boleh dimain-mainkan, karena Allah sangat marah kepada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat dan bermain-main ketika melaksanakan sholat. Baiklah, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada dari Ananda yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita dan menjaga kita dari segala musibah dan selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita pada seperti hari biasanya. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, apakah Ananda masih ingat materi kita sebelum Lebaran kemarin? Iya, membahas tentang macam-macam najis dan hadas. Ada yang masih ingat berapa macam-macam najis? Itu ada tiga. Yang pertama ada najis mughalazah, yang kedua ada najis mutawasitah, dan yang ketiga ada najis mukhaffafah. Materi kita yang lalu itu jangan dilupakan ya Nanda, karena nantinya akan masuk ke dalam ujian. Baiklah, materi kita pada hari ini itu membahas tentang sholat fardu. Ada yang tahu apa itu sholat fardu? Sebelum kita masuk ke pengertian dari sholat fardu, Ibu mau tanya dulu, apa pengertian dari sholat? Ya, betul. Sholat adalah hal yang wajib kita lakukan. Dan sholat fardu merupakan tiang agama. Orang yang menjaga sholatnya, maka Allah juga akan menjaga hidupnya. Dan begitu pula sebaliknya, jika orang yang melalaikan sholat, dan maka ia akan menghancurkan agamanya sendiri. Ada yang tahu di dalam rukun Islam, perintah sholat itu di nomor berapa? Iya, yang kedua. Karena sangat pentingnya sholat, di mana di dalam rukun Islam itu sholat ada di urutan yang nomor 2. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sholat.
karena sholat merupakan tiang agama dan pondasinya orang Islam. Kita contohkan saja. Seandainya ini adalah sebuah susunan bata atau benda, dan jika kita ambil bata yang di tengah, maka yang di atas akan jatuh. Dan begitulah kita. Jika salah satu rukun Islam tidak kita penuhi, yaitu sholat, maka begitu jugalah amal kita yang akan kita kerjakan. Selanjutnya kita membahas dalil tentang sholat. Buka buku Ananda halaman 3, yang dimana di situ ada dalil tentang perintah sholat, yang dimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimunas sholata wa atuz zakata waroka'atu waroka'ata, yang dimana artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Yang dimana dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, yaitu mengikuti orang-orang yang juga melaksanakan sholat. Dan sholat fardu itu berarti adalah doa, yang dimana pengertian secara istilahnya adalah sholat fardu merupakan rangkaian doa-doa yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dan sholat fardu itu kita lakukan dalam sehari itu ada 5 kali, yaitu 5 waktu, yang dimana yang pertama itu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Itu adalah merupakan sholat wajib yang harus kita kerjakan dalam sehari, yang dimana hukumnya adalah wajib. Jika Ananda kerjakan itu berpahala, dan jika Ananda tinggalkan itu mendapat dosa. Oke. Poin selanjutnya yang akan kita bahas dalam sholat fardu ini adalah macam-macam sholat. Yang dimana macam-macam sholat ini terbagi dari 2 macam. Yang pertama itu sholat fardu ain, yang kedua adalah sholat fardu kifayah. Yang dimana pengertian dari sholat fardu ain itu merupakan sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap umat yang beragama muslim, dan itu wajib dilakukan oleh dirinya sendiri, tidak boleh digantikan oleh orang lain maupun siapapun yang berhak untuk melaksanakan sholat. Sholat fardu kifayah ini adalah sholat yang menjadi kewajiban setiap umat Islam, tetapi jika sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban seorang umat tersebut. Contohnya saja sholat jenazah. Jika seandainya kita tidak berkesempatan dalam melaksanakan sholat jenazah, maka sudah diwakilkan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka kita tidak memiliki kewajiban lagi untuk melaksanakan sholat tersebut. Baiklah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang rukun sholat. Sampai di sini ada yang belum paham? Oke, mari kita lanjutkan tentang rukun sholat. Rukun sholat fardu itu ada 13, yang dimana yang pertama adalah niat. Ananda masih ingat apa niat sholat fardu? Kita baca sama-sama ya. Kita contohkan saja sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu atasku karena Allah Ta'ala. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah takbiratul ihram, itu Allahu Akbar. Yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaatnya. Yang selanjutnya adalah ruku, dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Selanjutnya adalah iktidal, dan selanjutnya adalah sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian
tasyahud, ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat, dan yang terakhir adalah salam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ananda? Baiklah, materi terakhir kita itu membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang membuat sholat kita itu batal. Yang pertama itu adalah banyak bergerak terus-menerus saat melaksanakan sholat. Itu seperti menggaruk-garuk atau bergoyang-goyang. Ada juga seperti kita lupa membaca surat Al-Fatihah dan juga merubah niat, yaitu tidak membaca niat dengan benar. Selanjutnya itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Seandainya kita sudah melaksanakan wudhu, tapi setelah wudhu kita makan dan minum dengan sengaja, dan makanan kita bersisa di dalam mulut, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya itu tertawa terbahak-bahak atau mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Selanjutnya itu adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Baiklah, apakah Anda ada yang ingin bertanya lagi mengenai tentang materi kita sholat fardu? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang sholat fardu, karena mengingat waktu kita yang hampir habis. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang sholat-sholat sunnah. Dan Ananda jangan lupa untuk membaca bukunya di rumah, dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Mungkin hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.